Pendengar terkasih, dalam episode pertama saya menginformasikan bahwa saya tidak menggunakan referensi lain kecuali apa yang ditulis dalam teks-teks yang ada dalam kitab suci kita. Karenanya saya mengharapkan kita menyiapkan Alkitab dan kita akan banyak membacanya. Saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya pahami dan akan saya bagikan. Tentu saja tidak bermaksud menggurui, tapi gagasan yang ingin dicapai ketika kita belajar mengenal kitab suci, bahwa ini akan menambah pengetahuan kita tentang kitab suci yang kita miliki sebagai norma atau ukuran iman. Dan selanjutnya juga, pada saatnya nanti kita akan memiliki kemampuan dan mendapatkan pesan-pesan khusus melalui apa yang kita baca dan apa yang kita sama-sama bisa dapatkan dari apa yang didengar. Dan kita akan masuk dalam pengantar untuk memahami Injil-Injil. Kalau kita mendengar kata Injil, Injil itu adalah kabar keselamatan. Injil itu adalah kesaksian utama hidup dan ajaran dari Sang Sabda. Jika kita mau mengenal Yesus Kristus, maka yang paling pertama kita baca dan kita pelajari dan kita pahami itu adalah Injil-Injil. Kita masuk dalam pengertian pokok dari Injil. Ada dua pengertian pokok dari Injil. Yang pertama, kita akan sama-sama mencoba membaca dan memperhatikan bahwa Injil itu dalam pengertian yang luas itu disebut sebagai kabar gembira. Kalau ini dipakai, artinya apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, sejauh itu menyangkut kabar gembira keselamatan, tentu saja dapat disebut Injil. Masih dalam arti yang luas, Injil itu adalah warta iman atau sebuah pengakuan iman yang mendasar. Dari mana itu kita bisa baca? Dari inti Injil. Dan itu kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 5. Saya ulangi 1 Korintus 13 ayat 3 sampai dengan 5. Tertulis di sana bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Inilah warta iman. Inilah yang disebut pengakuan iman paling mendasar. Kalau itu berangkat kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Dalam surat Rasul Paulus yang lain mungkin kita bisa melihat, membaca dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Ini sebuah rumusan pengakuan iman. Dinyatakan seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini sebuah rumusan pengakuan iman. Mengaku dan percaya itu sebuah rumus Injil dalam arti luas, di mana kita bisa melihat itulah inti keselamatan. Apa itu inti keselamatan? Ya, wafat dan bangkitnya Tuhan Yesus. Itu kalau kita mau melihat Injil dalam pengertian atau dalam arti yang luas. Kemudian kita mencoba untuk memahami Injil dalam arti sempit, kalau begitu apa? Salah satu jenis sastra. Jenis sastra khususnya dalam 4 Injil. Dan tulisan jenis sastra itu mengisahkan tentang Sang Sabda dan karya Yesus. Rumusannya bukan syahadat ya, bukan pengakuan iman, tetapi kisah-kisah tentang Yesus. Itu Injil dalam arti sempit. Dan yang menarik adalah kisah dengan alur belakang yang mundur. Ya, misalnya dari kisah yang paling penting. Kalau ini sebuah inti iman bahwa Yesus itu wafat dan bangkit, itu inti iman, maka dari inti iman itu kemudian orang akan bertanya, bagaimana Yesus yang wafat dan bangkit itu seperti apa? Nah, baru kemudian mundur lagi, dicarilah kisah-kisah tentang karya Yesus. Karya-karya Yesus kemudian didapatkan dan disusun, mundur lagi, orang akan bertanya, seperti apa itu kanak-kanak Yesus? Nah, kisah kanak-kanak Yesus hanya ada di dalam Injil Matius dan Lukas. Sedangkan Injil Matius itu tidak memuat maksud saya Injil Markus itu tidak memuat masa kanak-kanak Yesus. Injil Markus hanya menampilkan Yesus di awal ketika Yesus dibaptis. Ini yang bisa kita mengerti kalau kita bicara soal Injil dalam pengertian yang sempit. Dan mengapa Injil Markus itu tidak mengisahkan kanak-kanak Yesus? Ini mungkin menjadi pertanyaan kita. Karena ketika Markus menulis Injilnya, kisah-kisah kelahiran atau kisah kanak-kanak Yesus itu belum ada bahannya. Baru kemudian saat Lukas dan Matius menulis kisah kanak-kanak Yesus, sudah tersedia, sudah tersusun, sudah ada bahan yang dipakai oleh penulis Injil Matius dan Lukas. Makanya Matius dan Lukas menyampaikan kisah-kisah tentang kanak-kanak Yesus. Nah, ada 4 Injil. Dan kalau kita membacanya, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Misalnya saja, mengapa Injil Markus, Injil Matius, dan Injil Lukas sebagai 3 Injil yang ada di bagian pertama kitab Perjanjian Baru yang kita miliki, kok sangat mirip dalam banyak arti. Bahannya mirip, susunannya juga sangat, langkah-langkahnya sangat mirip. Misalnya ketika Yesus dibaptis, Yesus kemudian dicobai, kemudian Yesus tampil dan memulai karyanya dari Galilea. Galilea itu di mana? Kalau kita lihat peta Palestina, Galilea itu ada di utara.
dan selalu akan berakhir di Yerusalem. Itu kemiripan dari 3 Injil pertama, Markus, Matius, dan Lukas. Nah, contoh lain misalnya setelah wafat dan bangkit, murid-murid kembali berjumpa di Galilea. Ya, dengan maksud mengulangi apa yang pernah dimulai oleh Tuhan Yesus di Galilea. Ini kemiripan-kemiripan yang terjadi dalam Injil Markus, Matius, dan Lukas. Tetapi ketika kita bicara soal kemiripan, pertanyaan yang lain juga bisa jadi muncul. Kenapa 3 Injil itu, Markus, Matius, dan Lukas, juga 3 Injil yang berbeda? Contoh, kalau kita membaca kisah pembaptisan Yesus. Kisah baptisan Yesus itu dalam 3 Injil berbeda yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Mari sama-sama kita bisa membacanya, karena terlalu panjang maka saya sebutkan saja. Misalnya Injil Markus pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Itu kisah baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Kita lihat di sana bahwa dalam Injil Markus itu sangat singkat sekali yang terbaca. Tidak ada di sana percakapan yang dilakukan oleh Yesus dengan Yohanes Pembaptis, tidak ada. Dalam teks Injil Markus 9 ayat 1 sampai dengan 11. Sedangkan kata yang muncul itu, engkaulah anak yang kukasihi. Bapak Ibu bisa memperhatikan bacaannya. Kalau sempat nanti dibaca Markus 9 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Engkaulah anak yang kukasihi itu menunjuk langsung pada pribadi Yesus sebagai anak yang dikasihi. Dan dalam Injil Markus yang dibaptis itu hanya Yesus. Tidak disebutkan ada orang banyak. Itu kalau kita lihat dalam Injil Markus, dan itu berbeda kalau kita membaca Injil Matius yang juga menuliskan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita lihat perbedaannya. Cukup panjang bacaannya. Mari coba dibaca sendiri. Sebelum Yesus dibaptis oleh Yohanes itu ada percakapan. Ada percakapan antara Yesus dengan Yohanes. Dan kata yang muncul, inilah anak yang kukasihi. Beda dengan Markus, Bapak Ibu pendengar terkasih. Kalau Markus, engkaulah anak yang kukasihi, sedangkan Matius menyebutkan inilah anak yang kukasihi. Artinya bahwa penulis Injil Matius ingin menyampaikan bahwa bicara pada orang banyak untuk memperkenalkan Yesus sebagai anak yang kukasihi. Kalau dalam Injil Matius, engkaulah itu menunjuk langsung pada pribadi. Dan kalau Injil Matius kita baca dengan teliti, itu ada disebut dengan jelas siapa yang membaptis, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan sama, tidak ada tersebut orang banyak, yang dibaptis itu hanya Yesus. Itu kalau kita membaca dari 2 Injil, Markus dan juga Matius. Bagaimana sekarang dengan Lukas? Apa hal yang berbeda lagi yang bisa kita baca? Dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Hanya 2 ayat. Apa yang disampaikan di sana? Tersebutlah bahwa yang dibaptis itu banyak orang. Dan Yesus ternyata ikut dari salah satu orang-orang yang dibaptis pada saat itu. Jadi sekali lagi ini ada hal yang berbeda, ya.
Tidak disebutkan dalam Injil Lukas siapa yang membaptis, tidak ada nama Yohanes. Dan saat Yesus dibaptis disebutkan bahwa Yesus juga sedang ada dalam posisi atau dalam keadaan sedang berdoa. Di satu sisi kita melihat bahwa ketika Injil itu mirip, tetapi di sisi yang lain kita juga membaca bahwa 3 Injil itu berbeda dalam menjelaskan tentang peristiwa yang sama. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa Injil Markus, Matius, Lukas sangat mirip, tetapi jika dibandingkan dengan Injil Yohanes akan sangat berbeda lagi. Kita akan melihat hal ini, membaca hal ini. Dari mana contohnya? Pendengar terkasih, kita akan membaca kisah perjamuan malam terakhir. Misalnya, ini sebagai contoh yang kita akan lihat. Kok bisa sangat berbeda? 3 Injil mirip, tetapi kalau dibandingkan dengan Injil Yohanes, itu sangat berbeda. Kisah perjamuan malam terakhir. Injil Markus 14 ayat 12 sampai 25. Ini panjang sekali. Ya, dalam 3 Injil Markus, Matius, Lukas itu judulnya disebut Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya. Beberapa hal yang mirip dalam 3 Injil, bahwa Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya. Kemudian dalam 3 Injil itu tidak terlalu panjang. Ya, mengapa sekarang kita bertanya kok berbeda dibandingkan dengan Injil Yohanes? Pesan yang ingin tersampaikan itu adalah bahwa Paskah Yahudi itu diberi makna baru menjadi perjamuan kudus. Kalau kita lihat sekarang dan kita baca dari Injil Yohanes, Injil Yohanes cukup panjang untuk menyampaikan penjelasan tentang perjamuan atau yang diberi judul tadi dalam 3 Injil itu Yesus makan Paskah bersama muridnya. Kalau dalam Injil Yohanes itu dimulai dari pasal 13 ayat 2. Bisa kita baca di sana, pasal 13 Injil Yohanes ayatnya yang kedua sampai di baru berakhir itu pada pasal 18 ayat 1. Cukup panjang Bapak Ibu pendengar terkasih untuk menjelaskan tentang Yesus makan bersama dengan para murid. Itu dimulai dengan Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Itu awal Yesus menyampaikan dalam Injil Yohanes tentang makan bersama dengan para murid. Baru kemudian berakhir di 18 Yohanes pasal 18 ayatnya yang pertama. Dan yang menarik akan kita perhatikan beberapa hal untuk bisa didengar. Kisah itu disebut Yesus sedang makan bersama, bukan makan Paskah. Ini sangat berbeda dengan apa yang disebut dalam 3 Injil. Yesus makan Paskah bersama muridnya. Tetapi dalam Injil Yohanes, Yesus sedang makan bersama, bukan makan Paskah.
Dan percakapan saat makan bersama itu berlangsung lama. Dari pasal 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 ayatnya yang pertama. Dikatakan setelah menyatakan semuanya itu. Berarti rangkaiannya cukup panjang. Waktu makan sangat panjang. Dan disitulah Yesus menyampaikan berbagai macam pesan terakhir pada saat makan malam, bukan makan Paskah. Dan di dalam Yohanes 19 ayat 14, kemudian kisah itu baru berlanjut dengan Yesus dijatuhi hukuman mati. Baru kemudian ditangkap, diadili di hadapan Pilatus. Nah, baru di Yohanes 19 ayat 14 dikatakan seperti ini, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Apa yang sangat bisa kita dapatkan? Bahwa makan malam itu sudah terjadi dulu, lebih dulu. Makanya disebut dalam Injil Yohanes bukan makan Paskah. Karena makannya itu duluan. Baru kemudian ada Paskah yang terjadi di Yohanes 19 ayat 14. Kemudian di Yohanes 19 ayat 31 saya bacakan buat kita. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayat diturunkan. Ada kata kalimat karena hari itu hari persiapan. Dan baru di Yohanes 19 ayat 42 saya bacakan juga untuk kita. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi. Sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Kalau tadi kita mendapatkan pesan dari 3 Injil bahwa Paskah Yahudi itu diberi makna baru sebagai perjamuan kudus, maka kita juga akan mendapatkan pesan dari Injil Yohanes bahwa Yesus itu ditampilkan oleh penulis Injil Yohanes sebagai anak domba Paskah, disembelih sebelum Paskah. Jadi urutan waktunya sangat jelas ya. Mati sebelum Paskah, dirayakan sebagai anak domba Paskah. Maka dari sinilah muncul tentang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jika Yesus wafat sesudah Paskah, tentu saja ya tidak akan dapat dikatakan inilah anak domba Allah. Itu yang bisa kita lihat betapa kalau dibandingkan dengan Injil Yohanes, 3 Injil sebelumnya, Markus, Matius, Lukas itu sangat berbeda. Dan itu bisa kita lihat dan kita baca dari apa yang sudah tersampaikan. Misalnya soal perjamuan Paskah, makan Paskah, dan perjamuan makan bersama ya, dalam Injil Yohanes disebutkan sebagai Yesus sedang makan bersama. Itu kira-kira kalau kita melihat perbandingan perbedaannya. Nah, sekarang kalau soal isi bagaimana kita memahami 3 Injil? Ini kita baru sampai ke memahami pengantar untuk masuk kepada Injil-Injil ya, Bapak Ibu yang terkasih, pendengar terkasih yang mengikuti program ini masih pengantar kita untuk masuk kepada 4 Injil. Dan sudah sedemikian rupa kita bisa melihat bahwa ketiga Injil itu mirip,
tetapi juga ketiga Injil itu berbeda. Tetapi kalau juga disampaikan bahwa tiga Injil itu mirip, tapi kalau dibandingkan dengan Injil Yohanes juga berbeda. Ini kita bisa pahami dari contoh-contoh yang muncul dalam 4 Injil yang ada. Sekarang kita masuk ke soal isi. Bagaimana kita bisa membaca bahwa isi dari 3 Injil pun sangat berbeda dengan isi dari pada Injil Yohanes. Contoh yang bisa kita baca terkait dengan misalnya masih dalam konteks kematian Yesus misalnya. Pada saat Simon orang Kirene, ya, dan kemudian yang terbaca Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita ambil 2 contoh ini. Pertama, 3 Injil isinya beda dengan Injil Yohanes ketika menjelaskan tentang Simon orang Kirene. Kemudian Yesus berdoa di Taman Getsemani. Simon orang Kirene itu ada dalam ketiga Injil. Tetapi di Injil Yohanes itu tidak diceritakan. Sama, Yesus berdoa di Taman Getsemani itu ada dalam 3 Injil, tetapi tidak diceritakan oleh Injil Yohanes. Ini yang mau menunjukkan bagi kita bahwa isi dari 3 Injil juga sangat berbeda dengan Injil Yohanes. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membicarakan tentang soal urutan? Kalau tadi isi, kalau tadi juga penjelasan tentang satu konteks yang cukup panjang dalam Injil Yohanes, sekarang kita lihat soal urutan. Bagaimana kita bisa membaca bahwa 3 Injil itu urutannya berbeda dengan Injil Yohanes. Dari mana dan apa yang bisa dibaca dari hal ini? Soal urutan. Itu kisah tentang apa? Contohnya, saudara-saudara pendengar terkasih, ketika Yesus menyucikan bait Allah, ini satu contoh bahwa soal urutan juga berbeda antara 3 Injil dengan Injil Yohanes. Yesus menyucikan bait Allah itu dalam Injil Markus, Matius, Lukas, ada urutan seperti ini. Ada pendahuluannya, bahwa dari Galilea ke Yerusalem. Dikatakan seperti itu. Di sana Yesus kemudian menyucikan bait Allah. Dalam Markus 11, dalam Matius 21, dalam Lukas 19, bahwa yang terjadi urutannya, kisah Yesus menyucikan bait Allah itu baru terjadi ketika Yesus masuk Yerusalem. Itu kan di akhir-akhir, ya, di akhir-akhir kisah tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dalam 3 Injil itu ujungnya dia berada di Yerusalem. Tetapi dalam Injil Yohanes, kisah Yesus itu menyucikan bait Allah itu sudah dikisahkan di pasal-pasal awal. Mari kita perhatikan bagian ini, pendengar terkasih. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25 itu sudah menceritakan kisah Yesus itu di bait Allah. Artinya yang bisa kita tangkap adalah bahwa sejak awal itu Yesus itu sudah masuk ke Yerusalem. Itu menurut penulis Yohanes. Jadi urutannya dibalik, ya. Titik temunya di mana nanti? Antara 3 Injil dengan Injil Yohanes. Kalau tadi disampaikan bahwa 3 Injil menceritakan Yesus menyucikan bait Allah itu sudah di akhir. Sedangkan Injil Yohanes itu sudah di awal. Yesus sudah masuk Yerusalem dan melakukan hal itu. Titik temunya di mana?
titik temunya antara 4 Injil itu ada di kisah sengsara. Walaupun itu juga berbeda, tadi kita sudah mendengar bahwa 3 Injil dengan Yohanes tetap berbeda. Bahwa walaupun ada kisah sengsara, tetapi misalnya kisah doa di Taman Getsemani itu tidak ada juga dalam Injil Yohanes. Ada dalam 3 Injil yang lain. Jadi sekali lagi soal urutan, kalau kita memahami pengantar kepada Injil-Injil, kita bisa masuk bahwa mengerti bahwa nanti kalau kita membaca urutan dari ketiga Injil pun dengan Injil Yohanes itu berbeda. Dan kalau kita menyimpulkan, berarti kita mendapatkan beberapa hal penting sebagai pengantar pada hari ini yang bisa diperdengarkan. Kalau ketika Injil itu mirip, artinya ketiga Injil itu sangat berhubungan erat. Itu pasti sebuah kesimpulan. Kalau mirip itu berarti berhubungan satu dengan yang lain. Nah, karena berhubungan erat itu, maka Injil itu disebut sebagai Injil sinoptik. Artinya bahwa penulis melihat dengan mata atau cara pandang yang sama terhadap sebuah peristiwa. Dalam hal ini peristiwa tentang karya Tuhan Yesus. 3 Injil itu berhubungan erat. Penulis melihat dengan cara pandang yang sama, dengan mata yang sama. Kemudian kita juga bisa benar-benar memahami bahwa hubungan ketiga Injil itu seperti apa? Markus, Lukas, dan Matius. Para penafsir menyepakati bahwa Injil Markus itu adalah Injil yang pertama. Sedangkan Matius dan Lukas itu menggunakan Markus sebagai bahan. Dan ini dalam ilmu teori disebut teori Quelle, atau biasa kita menemukan kalau kita sedang membaca firman itu ada tanda Q. Ya, ini teori Quelle atau teori sumber, ya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar terkasih, Matius dan Lukas menggunakan Markus sebagai bahan. Teori sumber namanya. Misalnya kalau kita membaca juga perumpamaan penabur benih. Perumpamaan ini ada dalam 3 Injil. Injil Markus ada, Injil Matius ada, Injil Lukas juga ada. Dan Matius serta Lukas itu mengambil bahan dari Markus, begitu. Tetapi ada bahan yang hanya ada. Nah ini, kalau ada di dalam 3 Injil berarti kalau Injil Markus itu disepakati oleh para penafsir sebagai Injil pertama, maka Matius dan Lukas itu mengambil bahan dari Markus. Tetapi ada juga bahwa Matius dan Lukas memiliki bahan sendiri, tidak ada di dalam Injil Markus. Mari, contohnya kira-kira apa ini yang bisa kita baca? Ada bahan yang hanya di dalam Matius, di Lukas, di Markus tidak ada. Contoh, doa Bapa Kami. Pendengar dapat mencari bahwa doa Bapa Kami itu hanya ada di dalam Injil Matius dan Lukas. Pertanyaannya, dari mana bahan ini? Kalau tadi bisa jadi bahwa Matius dan Lukas mengambil dari Markus, berarti di Markus ada. Tapi kalau Matius dan Lukas itu memiliki bahan yang tidak dimiliki oleh Markus, jawabannya Matius dan Lukas punya sumber yang lain yang memuat bahan yang tidak ada di Injil Markus. Contoh doa Bapa Kami.
hanya ada di Matius dan Lukas. Berarti mereka punya bahan sendiri, ya, sumber yang lain, begitu. Atau contoh lain misalnya, khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu juga tidak ada dalam Injil Markus, hanya ada di dalam Injil Matius dan Lukas. Tapi kalaupun itu hanya ada dalam Matius dan Lukas, ketika kita membacanya, pendengar terkasih, khotbah di bukit itu yang disampaikan oleh Matius dan Lukas dikisahkan dengan cerita yang berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau menurut Lukas, khotbah di bukit itu, Yesus itu berkhotbah di lapangan, ya, di tempat datar, bukan di bukit. Nah, kalau menurut Matius, Yesus itu khotbah di bukit, makanya disebut dalam Matius di Injil Matius khotbah di bukit. Ya. Pesannya berarti bahwa pesan Matius ini, ya, kalau kita lihat bahwa Yesus itu berkhotbahnya di lapangan, bukan di bukit, dataran begitu ya, tempat yang datar begitu ya, bukan di atas gitu. Pesan yang ingin disampaikan oleh Matius itu tetap ada. Apa itu yang bisa kita dapatkan? Yesus mau, ya, kalau dalam Lukas itu mengisahkan, sekali lagi saya ulangi bagian ini. Kalau menurut Lukas itu Yesus berkhotbah di lapangan, bukan di bukit, ya, dataran yang datar. Ini saya ulangi, penegasan ulang, ya. Lukas maksudnya yang mengisahkan bahwa Yesus itu berkhotbah di lapangan, di dataran, bukan di bukit. Sedangkan Matius itu melihat menceritakan Yesus berkhotbah di bukit. Pesan Matius apa? Yesus mau disejajarkan sebagai Musa yang baru. Kita ingat cerita perjanjian lama, walaupun kita belum sampai, ya, kita baru pengantar di Injil begitu ya. Tapi kalau kita ingat peristiwa Musa untuk menerima 10 hukum di atas Gunung Sinai, nah inilah yang mau diberi muatan oleh penulis Matius, bahwa Yesus itu disejajarkan sebagai Musa yang baru dengan khotbah-khotbahnya, dengan pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan di atas bukit. Disebut seperti itu dalam Injil Matius. Kemudian kesimpulan yang bisa kita dapatkan juga ketika kita mendengar pengantar sebelum masuk kepada Injil-Injil terkait dengan bahan yang hanya ada di Injil Matius dan bahan yang ada di Injil Lukas. Tidak ada di masing-masing, tapi berdiri sendiri, punya bahan masing-masing. Misalnya, mari kita beri contoh supaya lebih mudah untuk kita bisa mendengarnya. Kisah masa kanak-kanak Yesus. Ya. Isinya sama tentang kelahiran dari Matius dan juga Lukas. Namun masing-masing Injil ini berbeda. Ya, isinya sama tentang kelahiran. Mari kita coba lihat apa yang berbeda itu. Kalau dalam Injil Matius, ya, Injil Matius itu menyampaikan bahwa malaikat itu menampakkan diri kepada Yusuf. Masih dalam Injil Matius, soal kelahiran Yesus. Selain malaikat menampakkan diri kepada Yusuf, Injil Matius juga mengisahkan tentang 3 orang Majus dari timur yang datang. Nah, ini artinya tidak ada di Lukas nih. Berarti Matius juga punya sumber sendiri. Misalnya boleh dikatakanlah sumber M, sumbernya Matius begitu ya. Artinya dia punya sumber sendiri yang tidak ada di Lukas. Walaupun sama-sama isinya tentang kelahiran. Nah, sekarang kalau kita coba
memahami apa yang tersampaikan soal kelahiran ini dalam Injil Lukas. Malaikat itu menampakkan diri bukan kepada Yusuf, tetapi yang terbaca, malaikat menampakkan diri kepada Maria. 3 orang Majus tidak ada dalam Injil Lukas, hanya ada dalam Injil Matius. Kemudian dalam Lukas ada yang disebut atau punya bahan sendiri ketika menyampaikan tentang nyanyian Maria. Nyanyian Maria itu tidak ada di Matius, hanya ada dalam Injil Lukas. Artinya, kalau tadi dikatakan Matius punya sumber sendiri, dikatakan sumber M, sumber Matius, berarti juga Lukas punya sumber sendiri juga. Sumber L, sumber Lukas misalnya seperti itu. Jadi ada yang sumbernya masing-masing, tetapi ada juga sumber yang berbeda, sumber sendiri, tetapi ada juga sumber yang dari Markus. Itu yang bisa tersampaikan juga. Sekarang kalau tadi sempat saya sampaikan bahwa para penafsir menyepakati Injil Markus itu tertua. Bagaimana kita bisa membuktikan hal ini? Kalau kita berangkat dari teks-teks yang muncul dalam Injil itu sendiri. Ya, kita akan mencoba untuk membanding-bandingkan 3 Injil. Kita tidak seperti saya katakan di awal tadi bahwa saya tidak mengambil referensi dari lain, dari buku-buku lain, tetapi langsung dari kitab suci itu sendiri, dari yang tertulis. Kita langsung saja coba untuk membuktikan bahwa Markus itu sebagai Injil yang pertama, Injil yang tertua. Kita lihat contoh, kita baca contoh tentang kisah penyembuhan orang kusta. Ya. Sebelum kita lanjut, ya, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Dan ini yang bisa tersampaikan saat ini, dan kita berhenti dulu supaya kita tidak terlalu banyak menerima informasi awal terkait dengan pengantar Injil-Injil. Artinya kita sampai kepada beberapa kesimpulan, kenapa mirip, kenapa berbeda, kenapa juga punya sumber-sumber yang berbeda juga atau sumber-sumber sendiri dari setiap yang tersampaikan. Mudah-mudahan di pengantar Injil-Injil, pengantar kepada Injil ini kita semakin antusias untuk secara pengetahuan kita mengenal kembali, menyimak kembali, tetapi bukan hanya secara pengetahuan kita mendapatkan sesuatu, tetapi ada pesan-pesan juga yang tersampaikan kepada kita selaku pendengar. Tuhan memberkati pendengar terkasih.